Berarti memang meet-nya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ternyata saya kalau pakai browser Mozilla itu dia lemot buat meet, nggak bisa buat rekam tadi. Itu saya buat presentasi juga nggak bisa. Ini pakai Google Chrome ternyata bisa. Ya udah, berarti next Google Chrome semua. Oke, minggu lalu kita sudah ini ya dipresentasiin ya hasil diskusi kelompok 1. Maka di minggu ini kita akan berpindah pembahasan, topiknya yaitu mengaudit kas, akun kas ya, kas dan setara kas. Nah, seperti apa? Saya presentasiin dulu. Nanti kalau sudah muncul, saya tolong diinfo ya PPT-nya, jadi nanti tinggal slideshow. Baik, Bu. Ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, langsung aja ya. Jadi kita hari ini tuh akan membahas akun kas. Nah, bisa dibilang akun kas ini adalah akun yang paling utama. Oke. Baik itu di perusahaan dagang, jasa, manufaktur gitu ya. Karena hampir semua transaksi atau hampir semua kegiatan, aktivitas yang dilakukan perusahaan itu 90% gitu ya kalau bisa dibilang, itu pasti berhubungan dengan kas. Entah transaksi apapun tuh pasti dia akan berpengaruh pada kas. Oleh karena itu, proses audit di dalam akun kas ini harus hati-hati ya, karena akun kas itu sensitif ya, harus hati-hati. Kemudian teknik-teknik atau metode-metode dalam pengauditannya itu harus dipikirkan dengan baik-baik agar auditor itu bisa benar-benar yakin jika nilai yang tertera di dalam laporan keuangannya itu benar-benar sesuai dengan faktanya, wajar gitu ya, jadi tidak terjadi kesalahan. Oke, langsung aja. Yang pertama, audit saldo kas. Itu yang pertama. Ya, jadi tujuan pembelajarannya, kenapa atau apa yang akan kita capai gitu ya dari materi hari ini. Jadi yaitu untuk menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus transaksinya. Kemudian mengidentifikasi jenis akun kas utama yang digunakan oleh entitas bisnis. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akun kas umum. Yang keempat, mengakui kapan memperluas pengujian audit atas akun kas umum untuk menguji lebih lanjut kecurangan yang material. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas rekening bank. Yang keenam, merancang serta melaksanakan pengujian audit atas kas kecil impres. Nah, untuk metode kas kecil, coba diingat-ingat lagi ya, itu ada kas kecil metode impres itu kayak gimana ya. Oke, kemudian sifat dan contoh dari kas itu sendiri. Sifat, menurut sifatnya, kas itu adalah harta lancar ya, dia termasuk ke harta lancar atau termasuk ke aset lancar dari perusahaan. Dan itu bisa kita bilang juga kalau kas itu adalah jenis aset yang paling liquid. Jadi benar-benar paling lancar ya di antara aset-aset lancar yang lain.
Sehingga karena sifatnya yang sangat-sangat lancar ini menimbulkan resiko bawaan dari kas itu sendiri, bahwa kas itu sangat mudah diselewengkan. Ya, ibaratnya kayak air kan lancar ya, dia gampang banget mengalir ke kiri, ke kanan, mengalir kemanapun gitu ya, lebih gampang. Berbeda dengan benda padat yang harus pakai usaha gotong, dia diangkat atau gimana. Kalau air kan ibaratnya ditiup aja kan dia bisa pindah gitu. Nah, jadi sifat kas itu seperti itu, sangat mudah karena sangat cair, sangat lancar gitu ya, liquid, maka dia sangat mudah diselewengkan. Berikutnya, banyak transaksi perusahaan itu ya, mayoritas bisa dibilang sebagian besar transaksi perusahaan itu pasti kalau nggak berkaitan dengan penerimaan kas, ya ke pengeluaran kas. Nah, ya, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kas ini adalah akun yang sangat sensitif dan akun yang sangat berkaitan gitu ya dengan hampir semua transaksi yang terjadi di perusahaan. Maka menjadi tugas auditor itu terhadap akun kas itu sangat kompleks gitu ya, karena ketika menyangkut atau mengaudit kas, ya di audit itu tidak sekedar kas, tapi kas ini berkaitan sama mana aja, sama akun apa aja gitu. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian internal yang baik ya terkait kas dan setara kasnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menghindari atau mengurangi atau benar-benar bisa menghilangkan resiko-resiko kas. Ya, tadi resikonya apa? Resikonya adalah mudah diselewengkan. Selain mudah diselewengkan, resikonya adalah mudah dimanipulasi. Oke, kita masuk ke pengertian kas ya. Saya rasa Anda udah paham ya apa itu kas. Karena ya udah bolak-balik kan kita bahas kas gitu ya. Apalagi dari zaman sekolah Anda juga pasti udah ngerti bahasa kas kan. Bayar uang kas kan kayak gitu. Oke, jadi menurut ke PSAK aja ya, nomor 2, kas terdiri dari saldo kas, yaitu cash on hand atau kas di tangan, dan saldo kas yang berada di rekening giro atau saldo kas yang ada di bank. Sementara untuk setara kas itu dikatakan atau dinyatakan dengan investasi yang sifatnya sangat liquid. Nah, karena investasi tersebut sangat liquid, maka sangat mudah untuk mencairkannya atau sangat mudah untuk mengubah investasi tersebut menjadi kas ya dengan cepat. Oke, apa aja yang bisa digolongkan sebagai kas? Yang pertama kas kecil atau petty cash. Kemudian saldo rekening giro di bank, ya, yang berbentuk rupiah maupun yang falas, pakai falas. Lalu bon-bon sementara, bon kas kecil yang belum di-reimburse, cek tunai yang akan didepositokan, itu semua termasuk atau dikatakan sebagai kas. Kemudian untuk jenis-jenis akun kas, maka ada beberapa, ya, yaitu ada akun kas umum, ya ini akun kas yang paling besar gitu ya, karena dia nanti akan membawa beberapa kas-kas sub-sub kas yang lain gitu. Kemudian ada akun impres, ada akun bank cabang, kemudian ada dana kas kecil, ada ekivalen kas. Semua ini apakah harus ada Bu di laporan keuangan perusahaan? Tidak harus. Ya, tergantung skala atau ukuran perusahaan itu. Maka semakin besar perusahaan, semakin kompleks kegiatan usahanya gitu ya, atau semakin banyak kompleks aktivitas di usaha tersebut, maka bisa saja semua akun kas ini terpakai. Tapi kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang aktivitasnya tidak terlalu kompleks, tidak terlalu rumit gitu, maka mungkin hanya memerlukan akun-akun kas yang pada umumnya saja, misalnya akun kas umum, akun kas di tangan, cash on hand gitu ya, petty cash, terus dengan akun kas di bank ya, cukup seperti itu. Nah, penentuannya gimana? Penentuannya adalah masing-masing kebijakan dari manajemen perusahaan ya. Itu tidak ada patokannya atau tidak ada standar rigidnya gitu ya. Berikutnya audit kas umum.
Itu kita masuk ke tujuan pemeriksaan kas ya, seperti biasa. Apa atau latar belakang gitu ya yang melandasi perlunya diaudit akun kas itu. Yang pertama harus karena untuk menilai adanya pengendalian internal yang cukup atau tidak terkait akun kas ya. Jadi auditor itu menilai dulu menilai lebih dulu atau menilai pertama kali itu pengendalian internal perusahaan cukup kuat atau tidak terkait dengan akun kas. Kemudian untuk memeriksa ya atau untuk memastikan bahwa saldo kas dan saldo setara kas yang dinyatakan di laporan keuangan itu memang benar-benar ada. Jadi eksistensinya tuh benar-benar ada secara bukti maupun ada secara wujudnya. Tuh. Sementara untuk kas-kas yang dalam valuta asing atau dalam mata uang asing gitu ya, itu harus dikonversi menggunakan kurs tengah BI. Karena untuk kurs itu ada dua, kurs Kementerian Keuangan dan kurs Bank Indonesia. Nah, untuk proses audit ini maka konversinya ke kurs tengah BI. Kemudian penyajian kas itu telah dinyatakan secara wajar serta diungkapkan secara layak. Pengendalian internal yang diperlukan gitu ya dari akun kas ini yaitu adanya pemisahan tugas antara penerima pengeluaran dengan yang melakukan pencatatan ya serta memberikan otorisasi. Jadi masing-masing bagian atau masing-masing aktivitas itu ada otorisasinya atau otorisatornya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang membuat rekonsiliasi bank itu harus terpisah dengan yang mengerjakan buku bank. Berikutnya, pengendalian berikutnya, ketika perusahaan itu memiliki kas kecil, maka bisa menggunakan sistem impres. Ya. Apa tuh sistem impres? Ini materi basic banget ya, zaman-zaman akuntansi dasar. Nah, diingat-ingat lagi ya, coba diingat-ingat lagi. Apa itu sistem impres? Nanti saya tanyakan. Penerimaan kas disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya paling lambat keesokan harinya. Ini adalah bentuk pengendalian internal. Jadi terhadap kas yang pengen disetor ke bank gitu ya, itu maksimal penyetorannya itu di esok harinya. Jadi hari ini misalnya sudah diberikan tanggung jawab gitu untuk menyetorkan kas ke bank, maka maksimal atau selambat-lambatnya besok sudah kas tersebut sudah berada di bank gitu. Kalau bisa terlebih baik lagi adalah perintah untuk menyetorkan bank ya langsung dikerjakan di hari itu juga, itu yang lebih baik karena untuk menghindari atau mengurangi munculnya resiko penyelewengan kas. Kemudian untuk merancang pengujian audit tahap yang pertama, yaitu auditor seperti biasa ya harus mengidentifikasi resiko bisnis klien. Nah, karena kita khususnya menyangkut kas, maka resiko bisnis klien yang bisa mempengaruhi kas. Kemudian auditor perlu menetapkan salah saji ya dan materialitasnya. Lalu berikutnya menilai resiko pengendalian. Nah, untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas, ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya bagi auditor. Jadi auditor itu harus memahami resiko-resiko yang bisa saja muncul atau berasal dari adanya transaksi berikut ini ya, yaitu ada transaksi atas kebijakan dan strategi investasi klien. Kemudian bagaimana pengendalian manajemen yang sudah dilakukan untuk mengurangi resiko yang muncul itu. Lalu resiko bisnis klien itu juga bisa berasal dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat, serta penanganan dana yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi ini bisa menjadi resiko bisnis gitu ya, resiko bisnis klien terkait dengan akun kas. Kemudian untuk menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan materialitas,
Maka auditor perlu memperhatikan saldo kas yang bersifat tidak material ya pada setiap atau pada saat proses audit. Jadi menetapkan materialitasnya dan memperhatikan gitu ya kas-kas yang sifatnya tidak material gitu. Jadi diperiksa apakah benar kas tersebut sifat tidak materialnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian transaksi kas itu mempengaruhi saldo. Oke, jadi terkait kas yang sifatnya tidak material gitu ya. Tetapi jika dia mempengaruhi saldo laporan keuangan pada umumnya, maka dia bisa berubah menjadi material. Ya, jadi terhadap saldo kas yang tidak material, kalau secara terpisah dia tidak material, tetapi jika dilihat secara laporan keuangan secara keseluruhan, maka dia bisa mempengaruhi materialitas laporan keuangan di tingkat laporan keuangan ya, maka itu harus menjadi pertimbangan auditor ya tingkat materialitasnya. Oleh karena itu, potensi salah saji kas yang material itu sangat sering ada atau sangat sering muncul. Makanya akun kas ini adalah akun sensitif, sehingga untuk menetapkan tingkat materialitas pun auditor perlu sangat berhati-hati gitu ya. Karena tingkat materialitas itu ada dua, yaitu tingkat laporan keuangan dan saldo akun. Kemudian untuk menilai resiko pengendalian ya, bagaimana menilai resiko pengendalian, maka pengendalian internal terhadap saldo kas akhir itu dibagi menjadi dua kategori ya, saldo kas akhir jadi kas udah saldo kas umumnya gitu ya, yaitu pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, dan pengendalian internal terhadap rekonsiliasi bank ya, terhadap aktivitas rekonsiliasi bank. Kemudian untuk pengujian rekonsiliasi bank, auditor bisa menguji terkait rekonsiliasi bank ini untuk menentukan apakah personel klien itu sudah membuat rekonsiliasi dengan cermat atau belum, ya, atau masih ada yang kelewatan. Kemudian untuk memverifikasi apakah saldo bank yang tercatat milik klien itu jumlahnya sama dengan kas aktual di bank, ya, kas saat di bank. Lalu untuk memverifikasi saldo bank ini dikecualikan ya terkait dengan setoran dalam perjalanan dan cek yang beredar. Karena untuk setoran dalam perjalanan maka itu pasti terjadi miss ya, atau terjadi ketidakcocokan data, asimetri informasi antara saldo di bank dengan catatan milik klien. Terhadap apa? Terhadap setoran dalam perjalanan dan terhadap cek yang beredar. Karena untuk setoran dalam perjalanan, catatan menurut klien ada kas yang keluar karena akan dimasukkan ke bank. Tapi menurut bank belum menerima uang tersebut. Karena kenapa? Karena setoran dalam perjalanan, alias setorannya belum sampai ke bank, gitu. Termasuk juga untuk cek-cek yang beredar, ya. Jadi cek-cek yang seharusnya ya untuk mengambil uang dari bank itu ternyata belum digunakan oleh pihak-pihak yang menerima cek tersebut. Nah itu termasuk ke dalam cek yang beredar. Lalu prosedur verifikasi terkait dengan rekonsiliasi bank, yaitu memverifikasi jika rekonsiliasi bank klien itu sudah akurat dan matematis. Lalu bisa dilakukan penelusuran saldo pada konfirmasi bank atau saldo awal pada laporan pisah batas ke saldo bank di rekonsiliasi bank. Menelusuri cek yang ditulis dan dicatat sebelum akhir tahun. Menyelidiki semua cek yang signifikan, ya signifikan jumlahnya atau yang berpotensi material gitu, yang tercantum dalam daftar cek yang beredar dan belum dikirim dan belum di-clearing. Menelusuri setoran dalam perjalanan ke laporan pisah batas bank, kemudian memperhitungkan item yang direkonsiliasi lainnya pada laporan bank serta rekonsiliasi bank. Nah, ini ada beberapa prosedur ya terkait dengan
indikasi gitu ya, indikasi atau dugaan bahwa auditor itu menduga bisa berpotensi terjadinya kecurangan. Prosedur-prosedur yang bisa digunakan untuk mengungkapkan gitu ya, atau membuktikan benar nggak sih terjadi kecurangan. Dengan cara satu, konfirmasi piutang usaha, kemudian konfirmasi piutang usaha ya. Oke, salah di situ. Konfirmasi bank harusnya ya. Tapi piutang usaha juga bisa karena piutang usaha itu berkaitan dengan kas. Ya, ini yang saya bilang sensitif. Jadi untuk untuk mengaudit kas tuh kadang auditor bisa sekaligus mengaudit akun-akun yang lain gitu. Pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi adanya labeling atau tidak, kemudian mereview ayat jurnal buku besar umum di akun kas untuk pos-pos yang tidak biasa. Lalu membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya. Memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan ya, dan kalau terjadi pengurangan atau diskon ya. Itu diperiksa dulu persetujuannya atau otoritasnya. Nah, prosedur untuk pengujian substantifnya itu dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi seperti biasa, seperti di minggu lalu, silakan Anda membuat prosedur pengujian substantifnya terkait bagaimana auditor itu akan melakukan ya atau menguji kebenaran nilai dan kebenaran jumlah saldo akun kas di laporan keuangan. Ya, jadi bagaimana caranya? Silakan Anda kerjakan seperti minggu lalu. Nah, berikutnya ini saya mau menampilkan informasi tambahan lain ya. Jadi di sini ada beberapa jenis kesalahan dan penyimpangan. Ya, kesalahan dan penyimpangan terkait apa? Terkait dengan akun kas. Seperti kita ketahui, akun kas itu bisa kita bagi lagi menjadi dua. Ini tulisannya kelihatan cukup nggak? Atau kurang besar? Cukup, Bu. Cukup ya? Cicil. Ya, wes tambah gede. Ya, jadi ada penerimaan kas dan ada pengeluaran kas, pasti ya. Kas tuh kok gini. Kas itu coba lagi. Nah, bisa. Kas itu bisa kas masuk maupun kas keluar. Nah, untuk transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan kas, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang bisa muncul antara lain. Satu, yaitu terjadi ketika penerimaan kas telah disetor ke bank, tetapi belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Ini kesalahan, ya. Kedua, penerimaan kas telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas, tetapi belum disetor ke bank. Yang ketiga, penerimaan kas telah salah diposting. Ya, entah dipostingnya ke penerimaan keluar atau dipostingnya ke akun, dipostingnya ke buku besar yang lain, nah kayak gitu ya, ada kesalahan. Lalu penerimaan kas dicatat ke jurnal dengan jumlah yang salah. Ini sangat sering banget, terutama untuk angka-angka yang mirip ya. 0 kurang 01 atau kelebihan 01. Kemudian antara angka 3, 8, ya kan. Antara angka 2 sama 5. Antara angka 6 sama 9, 1 dengan 7. Nah, itu biasanya kesalahan sering terjadi sliwer gitu, meripate ya. Natanya sliwer gitu. Nah, bisa terjadi ya, karena ya namanya yang mencatat itu kan tugas manusia dan manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Lanjut, pencatatan penerimaan kas dilakukan pada periode akuntansi yang salah ya. Kalau ini sih udah ada indikasi penyimpangan gitu ya, tapi bisa juga karena kesalahan. Transaksi antar bank dicatat secara tidak benar. Ini juga bisa mungkin penyimpangan, bisa juga kesalahan. Kemudian untuk aktivitas berikutnya itu aktivitas pengeluaran kas. Yaitu pengeluaran kas dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang. 2. Pengeluaran kas telah dicatat, tetapi cek belum diserahkan atau dikirimkan pada pihak yang bersangkutan. 3.
pengeluaran kas telah dilakukan tetapi belum dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. 4. Pengeluaran kas telah salah diposting. Kelima, pengeluaran kas dicatat pada periode akuntansi yang salah. Yang keenam, transaksi transfer antar bank dicatat secara tidak benar. Ya, ini adalah contoh-contoh kesalahan dan potensi kecurangan yang terjadi ya terkait dengan transaksi-transaksi di pengeluaran kas. Kemudian untuk saldo kas sendiri ya kesalahan dan kecurangan atau penyimpangan gitu ya yang bisa terjadi itu antara lain karena yang pertama kesalahan penjumlahan saat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu dibuat oleh klien, jadi auditor tidak membuat rekonsiliasi bank. Ya, auditor meminta ke klien mana rekonsiliasi bank perusahaan ini. Tugas auditor apa? Tugas auditor ya memeriksa hasil rekonsiliasi tersebut, gitu ya. 2. Adanya pos setoran dalam perjalanan yang fiktif. Jadi setoran dalam perjalanan gitu ya dituliskan nilainya sekian tapi ternyata itu fiktif. Adanya cek-cek yang masih beredar tetapi telah dihapuskan dari rekonsiliasi bank. Nah, harusnya cek-cek yang masih beredar itu jangan dihapuskan ya dari rekonsiliasi bank, tapi tetap dimunculkan atau tetap diinformasikan gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk menutupi kekurangan kas ya jadi ini gabungan ya jadi cek-cek yang masih beredar itu sudah dihapus dari rekonsiliasi bank karena untuk menutupi kekurangan kas bentuk penyimpangannya. Nah kemudian kita lanjut ke question yang ini terkait dengan penerimaan kas. Yang pertama, apakah terdapat pengawasan yang memadai untuk semua surat masuk? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah petugas penerima surat juga melakukan pencatatan? Jawabannya tidak. Nah, ini sekaligus Anda menilai ya, mana yang menjadi kekuatan pengendalian intern terkait penerimaan kas dan mana yang menjadi kelemahan dari pengendalian intern penerimaan kas. Yang ketiga, apakah dibuat daftar surat masuk oleh petugas yang tidak bertanggung jawab menangani kas? Jawabannya iya. Yang keempat, apakah secara independen dilakukan rekonsiliasi antara daftar surat masuk dengan catatan akuntansi oleh petugas yang tidak menangani kas? Jawabannya iya, dilakukan oleh Direktur Akuntansi. Yang kelima, apakah penyetoran uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Jawabannya iya. Oke. Dan perlu diperhatikan ya, tidak semua jawaban iya itu maknanya pengendalian intern perusahaan kuat dan tidak semua jawaban tidak ya itu maknanya pengendalian intern perusahaan lemah. Jadi diperhatikan bentuk pertanyaannya, sifat pertanyaannya atau tujuan dari pertanyaan itu dan disesuaikan dengan jawaban dari klien. Kayak nomor 5 nih, apakah penyetoran uang ke bank itu dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Jadi orang yang nyetorin uang itu sama dengan orang yang menyiapkan uang itu. Jawabannya iya. Lah kira-kira ini termasuk kelemahan atau kekuatan pengendalian intern? Yuk dijawab. Nomor 5. Ada yang mau jawab? Mau berpendapat? Halo. Izin menjawab. Mas. Kalau menurut saya, sebelumnya Maulana Irsa, kalau saya itu termasuk kekuatan. Orang yang kekuatan. Orang yang menyiapkan uang, orang menyetorkan orang yang sama itu termasuk kekuatan karena kan yang disiapkan uangnya sekian dari perusahaan misal uang yang akan disetorkan adalah nominal 10 juta. Nah, kalau yang menyiapkan orang yang sama dan yang menyetorkan orang yang sama, menurut saya itu adalah termasuk kekuatan Bu itu. Terima kasih. Oke. Menurut Mas Maul, dia kekuatan. Yang lain? Nggak ada gitu yang jawabannya beda?
Oke, siapa Mbak? Sekar Arum Milaniati, saya menjawab kelemahan. Karena menurut Oke. saya kalau yang menyiapkan setoran sama yang menyetorkan uang itu sama, itu Mhm. nanti mudah untuk diselewengkan. Jadi tidak ada pemisahan otorisasi atau fungsi gitu, Bu. Menurut Mbak Arum itu Jadi harus kelemahan ya. ya, Jadi harusnya antara orang yang menyiapkan uang setoran dengan orang yang menyetor tuh orangnya beda. iya. Oke, udah ada dua jawaban, udah ada dua kubu. Silahkan Anda diskusikan nanti ya, jawab sendiri-sendiri di rumah. Oke, kalau saya, apakah pencatutan uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Kalau jawabannya sama, itu bisa berpotensi terjadinya kecurangan. Ya, karena yang menyiapkan uang, kemudian dia sendiri yang menyetorkan ke bank, gitu, itu bisa benar ya terjadi ada potensi diselewengkan, gitu ya, karena kan dia tidak perlu bertanggung jawab gitu ya kepada pihak yang kepada pihak yang menyiapkan setoran ya, karena dia sendiri yang nyetok, dia sendiri yang nyiapin duit, dia sendiri yang melakukan setoran gitu ya, bisa terjadi potensi kecurangan. Ini menurut saya benar atau enggak kan kita tidak tahu ya. Nah silakan di ini di apa namanya dianalisa gitu ya. Jadi ketika Anda menjawab, oh ini termasuk kelemahan. Nah kenapa kelemahan? Alasannya apa? Kenapa disebut kelemahan? Ya emang kenapa sih kalau itu dilakukan kok kita berani atau kita bisa menilai kalau itu menjadi kelemahan? Ya jadi kasih alasannya. Begitupun dengan kekuatan. Alasannya kenapa kalau kekuatan? Ternyata kalau ini dijalankan kan lebih efisien. Misal ya, nanti bukti setornya kan harus diserahkan ke perusahaan, jadi kan bisa menelusuri kebenarannya dari bukti setorannya. Nah, itu bisa-bisa saja ya. Silakan. Kemudian berikutnya, apakah fungsi pencatatan piutang terpisah dari fungsi kasir? Ya. Fungsi kasir itu berarti fungsi pihak yang mengelola kas gitu ya, atau pihak bertanggung jawab terhadap kas ya, bukan kasir-kasir yang ada di Indomaret gitu maksudnya ya. Jadi istilahnya orang memegang kas tuh di perusahaan itu namanya kasir. Kemudian 7, apakah bukti setor bank diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyetor? Jawabannya iya. Berarti petugas atau pihak yang menerima bukti setor itu adalah direktur akuntansi. Ke-8, apakah diselenggarakan catatan secara independen mengenai penjualan tunai? Ya. Apakah penjualan tunai direkonsiliasi oleh petugas yang independen? Jawabannya iya. Apakah semua penerimaan kas segera disetor ke bank? Jawabannya tidak. Keterangannya tidak selalu setiap hari. Ya, jadi tidak ada SOP yang jelas gitu ya, kapan penerimaan kas itu akan disetor ke bank. Kemudian nih, penilaian internal terkait pengeluaran kas. Apakah fungsi penandatanganan cek terpisah dari fungsi persetujuan pembayaran? Jawabannya tidak. Berarti kedua fungsi ini dilakukan oleh orang yang sama. Yang kedua, apakah fungsi penandatanganan cek terpisah dari fungsi akuntansi? Jawabannya juga tidak. Berarti dua kegiatan ini dilakukan oleh orang yang sama. Ketiga, apakah penandatanganan cek diotorisasi oleh Dewan Komisaris? Ya. Apakah diperlukan 2 buah tanda tangan setiap cek? Ya. Apakah cek bernomor urut tercetak? Ya. Apakah perusahaan tidak pernah mengeluarkan cek kosong? Ya. Cek kosong tuh ya cek yang nggak diisi apa-apa ya. Jadi ibaratnya siapapun pihak yang menerima cek kosong itu nanti bisa menuliskan nominalnya sendiri lah, itu kan berbahaya ya cek kosong. Kemudian 7, apakah semua pengeluaran kas kecuali yang kecil itu dilakukan dengan menggunakan cek? Ya. Apakah terdapat pengawasan yang memadai atas belangko cek? Tidak. Kemudian untuk kuesioner pengawasan intern saldo kasnya sendiri, apakah tiap bulan dibuat rekonsiliasi bank? Ya, periodik ya, berarti di setiap bulan. Yang kedua, apakah laporan bank dikirimkan secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi? Ya. Dan yang ketiga, apakah rekonsiliasi bank dibuat oleh petugas yang independen? Jawabannya tidak. Oke, berikut tadi adalah beberapa bentuk kesalahan penyimpangan dan juga
hasil kuesioner pengawasan internnya ya. Dan tugas Anda sama seperti tugas minggu lalu ya. Jadi silakan Anda buat prosedur pengujian substantifnya seperti apa, kemudian Anda nilai hasil kuesioner pengawasan internnya tadi, sehingga Anda bisa menentukan mana yang menjadi kelemahan dan mana yang menjadi kekuatan dari pengendalian intern klien, dan terkait dengan kelemahan sekaligus Anda bisa memberikan solusi ya atau saran bagaimana agar kelemahan dari pengendalian internal itu bisa dikuatkan gitu ya, bisa diperbaiki oleh klien kita. Begitu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan akun kasnya? Atau sudah cukup? Halo, saya masih terhubung ya? Masih, Bu. Oke, karena nggak ada suara. Gimana? Cukup atau silakan kalau dia mau bertanya? Kalau udah paham ya bilang aja udah Bu cukup gitu, nanti kita closing. Sudah, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah sudah paham ya, terutama terkait dengan tugasnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti muncul pertanyaan ya lebih lanjut, maka bisa Anda tanyakan lewat WhatsApp grup ya untuk teknis-teknis kedepannya presentasi seperti apa ya, seperti itulah. Ya sambil saya oh ya, nanti untuk PPT dan materinya tadi ya dua-duanya akan saya share di e-learning, jadi silakan